Yuhu teman-teman online semua. Nah, siapa nih teman-teman yang suka banget sama tanaman daun mint? Tapi sayang banget nih, di samping suka tanaman ini, ketika kita nanam ada kendalanya. Biasanya nih yang sering kali dikeluhkan ke saya itu ketika kita nanam daun mint adalah banyak kutu, dimana kutu tersebut akan memberikan dampak pada si tanaman ini. Biasanya keluhannya kenapa ya daunnya layu, terus kenapa ya daunnya kok kering gitu, padahal nggak kenapa-kenapa. Nah, sebenarnya jawabannya teman-teman bisa dicek pada tanaman daun mint itu sendiri. Bisa jadi itu karena kutu. Nah, kutunya ini kalau yang sering menyerang daun mint itu macam-macam, ada yang kutu kebul, ada yang kutu wereng. Nah, kalau yang kutu seperti ini nih, ini biasanya akan menyerang daun mint yang menyebabkan tanaman daun mint itu layu. Ketika udah layu nanti mungkin 24 jaman gitu dia daunnya akan kering. Keringnya itu kayak benar-benar kering dijemur gitu loh. Terus nanti kalau kita pegang daunnya bisa rompol sendiri, rapuh sendiri seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau aku biasanya karena ini sifatnya aku organik ya, jadi aku menanggulanginya dengan aku kontrol satu persatu, aku bunuh tuh kutunya. Biasanya kutunya itu akan ngumpet di balik daun. Kalau yang yang hitam. Terus nanti selain di balik daun, biasanya kalau kita gerakin daunnya dia akan gerak. Geraknya itu menuju ke daun bawahnya. Jadi sengaja menjatuhkan diri atau gimana aku nggak paham. Yang jelas dia jatuh. Ketika jatuh kita langsung gercep aja, ambil dan kita bunuh lagi. Karena kalau enggak nanti dia meremen lagi ke samping-sampingnya. Atau kalau enggak dia akan meremen lagi ke bagian batang. Jadi kayak merayap diam-diam. Jadi kayak ngumpet gitu loh perginya. Nah, terus tipsnya kalau udah jangan lupa untuk lakukan pruning. Jadi bekas kutunya, bekas untuk dimakan kutu atau untuk itulah, susah untuk menjelaskannya. Itu kita langsung aja potes dan kita buang sejauh mungkin karena untuk meminimalisir agar tidak menyisakan sisa-sisa si kutu itu sih. Adapun manfaat pruning itu menyebabkan daun mintnya yang kita tanam di pot itu bisa lebih rimbun, lebih ribu-ribu seperti itu. Jadi itu tipsnya. Adapun masalah keluhan lain yaitu bagaimana cara menangani daun mint yang layu atau kekeringan karena dalam konteks kurang minum ya. Itu caranya mudah banget. Daun mint itu cukup kita siram aja. Ya kayak istilahnya ketika kita haus ya kita beri ketika haus kita beri minum, itu nanti dengan sendirinya dia akan pulih sendiri kesedia kalanya. Kan ada jenis tanaman ketika udah terlanjur kering itu ketika disiram akan tetap lanjut mati ya. Kalau daun mint ini masih bisa sedikit gimana ya, kalau kita kasih air minum ketika kekeringan ya dia akan jenggelek lagi, akan hidup lagi, akan seger lagi, seperti itu sih teman-teman. Jadi kuncinya kalau di polybag kayak gini kita memang harus rutin menyiram, kalau enggak ya wassalam. Jadi memang harus rajin, dan ini salah satu bentuk buktinya tanamannya itu layunya seperti ini ya. Nanti setelah kita siram paling nanti 1 jam sampai 2 jam itu akan pulih sendiri kok. Dan setelah kita siram tanamannya udah mulai seger, udah mulai rimbun, nggak rimbun sih dari tadi rimbun, cuman udah mulai seger, udah nggak layu lagi. Biasanya kalau daun mint itu memang perawatannya tuh mudahnya karena kalau layu cukup disiram. Kalau layunya itu dilihat dulu layunya itu karena layu kekeringan atau layu karena hama. Ini kalau habis disiram itu biasanya pada miring ke sana miring ke sini, biasa karena air, tekanan air. Nanti kalau udah pagi udah agak ini dia akan jenggelek lagi, berdiri lagi.
Dan keluhan lainnya ketika kita nanam daun mint itu daunnya kuning. Kenapa ya daunnya kuning? Itu ada banyak faktornya ya. Kalau yang ini kasusnya, ini karena kekurangan gizi aja. Kalau kekurangan gizi itu cukup kita pupuk. Kalau dia bukan karena gizi, misalnya karena di dalam polybag itu biasanya kadang ada semut, jadi dipakai sarang semut. Nah, itu bisa menyebabkan dia mengalami mutasi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau untuk hiasan ya bagus-bagus aja ya, cuman kalau untuk dikonsumsi biasanya banyak orang konsumen itu nggak suka, ya jelas nggak suka lah ya, kan kurang gizi ya istilah kasarannya, makanya banyak yang nggak suka. Jadi itu penanganannya. Terus apa lagi ya? Terus kendala lain adalah ketika kita nanam daun mint itu brondol seperti ini. Nah, kalau udah brondol seperti ini sebenarnya ini tuh salah satu penyebab ada kutu. Ular. Ularnya itu biasanya ular kayak ular keket gitu. Dia itu warnanya mirip sama si daun. Nah, biasanya dia juga ngumpet di balik daun gini. Mari kita cari apakah ada. Kok nggak ada ya? Tapi biasanya ada, gengs, di balik-balik sini. Mungkin ini udah ditotol pitik, karena di sini banyak pitik, gengs. Nah, biasanya itu nyempil di bagian gini. Nah, ada tambahan lagi terkait dengan hama kutu tanaman daun mint itu rata-rata akan diserang hama, entah itu kutu yang kayak tadi yang hitam ataupun kutu ulet. Itu karena ini uletnya nih. Tuh kan uletnya udah ginu ini udah makan banyak. Nah, uletnya itu kadang warnanya kayak gini, kadang warnanya hijau, itu tergantung teman-teman tuh. Nah, itu biasanya mereka kutu-kutu ini paling sering datang ketika musim hujan. Ketika hujan turun itu, waduh, itu banyak banget tantangannya. Ketika nanam daun mint sering gagal. Tapi kalau musim panas, budidaya daun mint itu bagus banget. Kayak sekarang ini ya, ini banyak yang bagus dan sedikit hama. Ini kutu uletnya aja cuman sedikit. Aku cuma nemu satu. Terus yang hama-hama kutu yang hitam-hitam tadi itu nggak ada. Nah, untuk update-nya tentang perdaun minannya, tentang hama dan macam-macamnya, cukup sekian dan thank you udah ngikutin video saya dan bye-bye.